Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Marisol Salia. Asal sekolah saya SD Negeri 3 Keramas. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Mataram tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan perekaman video praktek pembelajaran untuk uji kinerja kelas 6 semester 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 di SD Negeri 3 Keramas yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu anak-anak yang hadir hari ini ya. Jadi yang Ibu panggil namanya, silahkan anak-anak angkat tangannya bilang hadir. Baik, yang pertama Aurel. Saya, Bu. Nah, terus selanjutnya Tohir. Hadir, Bu. Dan yang lain Ibu lihat juga semuanya sudah hadir. Nah, Ibu sangat senang karena anak-anak semuanya sudah bisa hadir dalam pelajaran hari ini. Berarti anak-anak semuanya sehat, semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak seperti saat ini, kondisi seperti saat ini banyak sekali penyakit virus ataupun cuaca yang menyebabkan anak-anak pilek dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak harus ingat, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada 3M yang harus anak-anak ingat. Apa itu? Yang pertama? Memakai masker. Ya, memakai masker. Ya, jadi kalau anak-anak pergian, jangan lupa menggunakan masker agar terhindar dari virus ya. Jadi hidungnya ditutup menggunakan masker, jangan di dagu nanti pakai maskernya, seperti itu. Jadi penggunaan yang benar. Selanjutnya yang kedua, apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang ketiga, ya menjaga jarak. Itu adalah 3M, protokol kesehatan yang anak-anak harus patuhi ya, agar anak-anak tetap sehat, terus tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat, selain menjaga protokol kesehatan, anak juga harus banyak istirahat dan makan makanan yang bergizi ya. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum Ibu mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti silahkan Aurel kelasnya memimpin doa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aurel. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi kegiatan berikutnya, biar kita semangat di siang hari ini dan juga kita mengingat jasa para pahlawan, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar lagu dari Sabang sampai Merauke? Pernah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan putarkan videonya, kita menyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulang. Sambung menjadi satu. Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib bersama. Nah, sekarang aku ingin bertanya dulu kepada anak-anak, apa anak-anak memiliki kebun atau tanaman di rumah, di halaman rumah anak-anak? Punya. Nah, tanaman apa saja yang anak-anak miliki di rumah? Jambu. Jambu. Ada lagi yang punya selain pohon jambu? Bunga. Teratai. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, apa tadi ada teratai, terus ada juga pohon mawar, apa mereka memiliki tempat hidup yang sama? Tidak, ya. Jadi segala tumbuhan itu tidak memiliki tempat hidup yang sama, jadi dia berbeda-beda ya. Ada yang hidup di air, ada juga yang hidup di tempat yang kering atau di tempat yang lembab, seperti itu ya. Sekarang di tema ini Ibu akan memberikan anak-anak materi ya, tema 2,
subtema 1, pembelajaran 3 itu mengenai bagaimana cara tumbuhan beradaptasi sesuai habitatnya dan bagaimana cara dia melindungi dirinya. Jadi selain hewan, tumbuhan juga bisa melindungi dirinya ya, banyak contohnya. Kayak tadi Aurel bilang punya bunga mawar. Kalau bunga mawar bagaimana cara melindungi dirinya? Duri batangnya. Iya, dia memiliki duri pada batangnya. Benar sekali Aurel. Nah, sekarang anak-anak mempelajari materi ini banyak sekali manfaat yang bisa anak-anak dapat ya. Jadi dalam materi ini nanti anak-anak tahu oh berarti jenis tumbuhan seperti ini hidupnya di mana ya. Mengetahui kalau anak-anak suka berkebun seperti tanaman kaktus itu bisa anak-anak budidayakan. Jadi bisa anak-anak jual kembali ya, anak bercocok tanam kalau anak-anak suka jadi dijual lagi untuk penghasilan. Nah, selain itu tumbuhan yang berbeda itu juga mempunyai cara melindungi diri yang berbeda. Mungkin anak-anak tidak tahu ada jenis bunga yang memiliki bentuk yang cantik dan indah, tetapi dia memiliki racun yang berbahaya buat anak-anak. Ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas materi itu, jadi manfaatnya agar anak-anak bisa mengetahui mana tanaman yang berbahaya buat anak-anak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran Ibu memberikan materi ini selain untuk anak-anak mengetahui tentang habitat hewan, Ibu juga ingin anak-anak bisa mencari informasi penting dalam suatu teks ya. Kalau kemarin sudah mencari ide pokok, sekarang Ibu ingin anak-anak mencari sebuah informasi apa yang terdapat dalam teks. Seperti itu, terus bagaimana cara anak-anak bisa mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, selain itu juga anak-anak bisa mengetahui adaptasi tumbuhan dan cara dia melindungi dirinya, di mana dia tempat hidupnya, seperti itu anak-anak ya. Dan selain itu juga Ibu berharap anak-anak bisa menyebutkan contohnya, membandingkan ciri khusus dari tiap-tiap tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan dengan memperlihatkan sebuah gambar media ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang Ibu berikan. Bentar ya. Terlihat anak-anak? Sudah. Ini gambar apa anak-anak? Kaktus. Gambar kaktus. Kalau pohon kaktus, di mana tempat hidupnya? Di tempat yang bagaimana? Kering. Jadi seperti ini contoh gambarnya. Dia memiliki daun yang berbentuk seperti Duri. jarum atau duri. Ya, betul sekali. Ya, selanjutnya apa lagi yang bisa anak-anak lihat dari gambar ini? Bentuk kaktus yang berbeda. Ya, jadi kaktus juga memiliki bentuk yang berbeda ya. Sekarang Ibu lihatkan gambar berikutnya. Ini gambar apa? Teratai. Iya, ini adalah gambar bunga teratai yang tadi anak-anak sebutkan. Di mana tempat hidupnya? Ya, terus bentuk daunnya seperti apa? Di air. Bentuknya lebar ya, seperti lebar dan tipis. Sudah, sekarang kalau sudah anak-anak lihat dari gambarnya, tadi sudah diceritakan juga sama Aurel dari bentuk daunnya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi? Tidak? Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan melihatkan anak-anak sebuah teks, ya. Bentar dulu. Ini sudah Ibu jelaskan mengenai kaktus, anak-anak sudah lihat gambarnya, ya. Kaktus itu apa? Terus anak-anak sudah juga melihat gambar teratai. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, biar anak-anak mengetahui apa itu tanam kaktus, Ibu akan memberikan sebuah teks mengenai tanam kaktus ya. Sudah. Nah, ini adalah contoh gambaran kaktus ya, anak-anak ya, seperti ini. Jadi tempat hidupnya seperti yang disampaikan Aurel tadi. Pada gambar yang Ibu perlihatkan, itu kaktus itu memiliki bentuk yang berbeda dan juga memiliki daun yang berbentuk duri. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibu membaca dulu paragraf pertama? Ya, Bu. Ya, Aurel? Sudah?
Kaktus merupakan tumbuhan yang famili Cactaceae. Kaktus memiliki lebih dari 2.000 varietas dengan berbagai warna dan bentuk. Habitat alami kaktus adalah gurun atau padang pasir. Kaktus memiliki keunikan yaitu dapat hidup dan tumbuh air dalam waktu sangat lama. Apa yang bisa ditangkap dari bacaan di paragraf pertama? Kaktus. Ayo, siapa yang bisa? Tempat tinggal kaktus. Iya, jadi habitatnya ya atau tempat hidup dari pohon kaktus ya. Seperti di sini, habitat alami kaktus adalah gurun atau padang pasir ya. Jadi informasinya mengenai habitat alami dari pohon kaktus yang hidup di daerah yang kering. Benar sekali, Aurel. Nah, sekarang yang kedua, siapa yang membantu Ibu membaca paragraf yang kedua? Ibu. Siapa itu? Ayo. Ya, silakan Tohir. Kaktus dikenal sebagai tumbuhan sukulen karena bentuknya seperti batu, akar dan daun, mampu menyimpan air untuk bertahan hidup dalam kondisi kekeringan. Akar kaktus sangat panjang dan melebar sehingga mampu menambah daya serap air untuk disimpan dalam batangnya. Kaktus memiliki sistem akar rumit. Bahkan tanaman kaktus berukuran kecil memiliki akar besar. Iya, jadi informasi apa yang bisa ditangkap dari paragraf kedua yang sudah dibaca oleh temannya? Ayo, Nana. Cara kaktus menyerap air. Iya, jadi bagaimana cara pohon kaktus menyerap air melalui akarnya ya. Jadi dia memiliki akar yang panjang dan melebar sehingga mampu menambah daya serap air untuk disimpan dalam batangnya. Nah, tadi Nana sudah mencari contoh informasi dari teks bacaan kaktus. Kalau minggu lalu anak-anak sudah pernah Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan informasi ya. Hari ini kita mengulang kembali materi mengenai cara mencari informasi penting sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Apa itu informasi penting? Ya, Aurel? Mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Ya, jadi informasi penting itu adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti dari topik tersebut, sama yang seperti anak-anak tadi sudah coba ya dari bacaan teks kaktus yang anak-anak baca tadi. Di situ anak-anak sudah mencari informasi penting. Ya, informasi penting itu yang sifatnya sebagai pokok atau inti dari topik tersebut ya. Jadi ada beberapa langkah yang anak-anak bisa perhatikan dalam mencari informasi penting. Yang pertama itu anak-anak harus apa? Yang pertama anak-anak harus dulu judul teks. Selanjutnya membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Ya, jadi setelah membaca judul teks, anak-anak harus membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Selanjutnya, apa lagi? Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dan teks dari teks. Ya, betul sekali Aurel. Jadi kita harus membuat daftar pertanyaan dulu untuk setiap paragraf sehingga dari daftar pertanyaan yang anak-anak buat itu anak-anak memudahkan untuk memperoleh informasi yang ada dalam teks tersebut. Seperti itu ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mencoba mencari informasi penting dan anak-anak juga sudah ingat apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan informasi penting. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD yang nantinya ada teks bacaan ya. Di sana anak-anak akan Ibu tugaskan untuk mencari ya informasi penting yang ada dalam bacaan dari pertanyaan yang anak-anak kerjakan atau anak-anak buat ya. Idenya anak-anak. Nah, ini adalah teks yang dilihat judulnya. Ini ada dua paragraf ya, maaf. Ada 2 paragraf. Ya. Nah, terus buat pertanyaan dari lembar LKPD itu ada kata apa, bagaimana, dan di mana. Nanti
cari dari masing-masing di sini ya. Kalau sudah membuat soalnya, nanti anak-anak bisa mengembangkan menjadi sebuah bacaan ya atau tulisan dengan kata-kata sendiri menjadi sebuah paragraf dalam kolom yang ada seperti ini. Sudah paham? Sudah. Baik. Sekarang Ibu perbesar untuk bacaan sejarah teratai dan manfaatnya ya. Ya, silakan nanti anak-anak kerjakan, masukkan dalam peta konsep yang ada di sini seperti ini, apa, di mana, dan bagaimana cara anak-anak mencari informasi melalui teks yang Ibu berikan. Jadi anak-anak buat dulu daftar pertanyaannya, nanti dibuat di peta konsep, baru anak-anak bisa mengembangkan informasi yang ada pada peta konsep melalui tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang ada dalam kolom ini ya. Gitu, Bu, ya. saya sudah selesai. Ya, silakan yang lain gimana? Sudah selesai? Bu, saya belum selesai. Ya, silakan masih ada waktu. Bu, saya udah, Bu. Baik, sudah ya, kita bahas. Sudah. Bacaan yang di atas ya, sejarah teratai dan manfaatnya, baik itu paragraf pertama dan kedua. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu mengisi peta konsep yang ada di lembar LKPD 1 ini, yang ada kolom pertanyaan. Mengisi peta konsep berdasarkan informasi dalam teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, dan bagaimana. Jadi ya, siapa yang mau membacakan dulu hasil jawaban yang dibuat? Saya, Bu. Ya, Aurel. Judul teks sejarah teratai dan manfaatnya. Nomor 1. Di mana asal bunga teratai? Ya, selanjutnya. Teratai berasal dari negara Mesir. Nomor 2. Apa manfaat bunga teratai untuk mengobati diare? Nomor 3. Bagaimana ciri-ciri bunga teratai? Daun lebar dan tipis, akar di dasar kolam. Ya, selanjutnya dikembangkan dalam suatu paragraf dengan kata-kata sendiri. Informasi yang didapat. Ibu. Tadi Aurel, ya Aurel dibaca dulu dari pertanyaan yang Aurel buat. Kembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan. Sudah, Aurel? Berasal dari negara Mesir, seperti diare. Lagi? Dan daun lebar dan tipis, akar di dasar kolam. Iya. Jadi tumbuhan teratai itu berasal dari negara Mesir dan memiliki manfaat, yaitu salah satunya mengurangi diare seperti itu. Lalu apalagi tadi Aurel, memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis, akarnya berada di dalam air seperti yang Aurel kerjakan. Sudah benar, nanti disempurnakan lagi kata-katanya ya. Baik, bagus Aurel. Tepuk tangan dulu buat Aurel. Ya, sekarang siapa lagi yang mau membantu Ibu menjawab dari lembar LKPD-nya? Ibu. Siapa, Tohir ya? Sejarah teratai dan manfaatnya. Ya, 1. judulnya. Mana biasanya teratai tumbuh? 2. Apa manfaat bunga teratai? Bunga teratai biasanya tumbuh di air dan juga di lumpur. Salah satu manfaatnya, bunga teratai dipercaya bisa bantu melancarkan haid. Iya. Sudah ya, itu sudah dikembangkan ya dalam suatu informasi oleh Tohir. Sudah baik dan sangat bagus. Tepuk tangan juga buat Tohir. Ya, baik. Di lembar LKPD yang dikerjakan tadi siapa yang benar semua? Aurel, Tohir. Ada yang salah? Ya. Ya, berarti anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan informasi penting dalam suatu teks seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Juga anak-anak sudah tahu langkah-langkahnya. Dari membuat pertanyaan, anak-anak bisa memudahkan mencari informasi yang ada dalam bacaan teks yang Ibu berikan tadi ya. Baik anak-anak, kalau sudah, Ibu akan memberikan anak-anak sebuah tayangan video pembelajaran ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang tanaman kaktus, terus ada teratai dalam bacaan teks yang
Ibu berikan. Sekarang kita akan mempelajari lebih jauh mengenai tanaman-tanaman itu dan bagaimana adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya dan cara melindungi dirinya. Ya, sekarang Ibu share videonya. Silakan anak-anak simak dan dengarkan videonya. Adaptasi termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerophyt biasanya memiliki daun tebal. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, seperti di tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daun higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Tidak basah, tidak juga kering. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Tumbuhan melindungi diri dengan cara memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, si rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ketiga adalah tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan ini adalah nanas, lidah buah. Keempat adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, kan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kecukup dan tumbuhan jarak. Nah, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Hati-hati, jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Demikianlah sahabat. Baik anak-anak, sudah didengarkan dengan baik video pembelajaran Ibu berikan tadi. Sudah ya, sudah didengarkan. Nah, anak, dari video pembelajaran yang Ibu putarkan dan anak sudah simak tadi, apa yang bisa anak-anak tangkap dari video yang diputar tadi mengenai apa? Mengenai tempat hidup dan cara tumbuhan melindungi diri. Di video tadi sudah disebutkan ada beberapa cara tumbuhan beradaptasi sesuai dengan habitatnya. Yang pertama, tadi ada tanaman xerophyt. Nah, kalau tanaman xerophyt itu hidup di tempat yang bagaimana? Kering. Iya, contohnya apa? Tanaman yang hidup di tempat yang kering? Kurma. Lidah dan kaktus. Betul sekali ya. Ada kurma dan lidah buaya seperti yang disebutkan sama Aurel. Ya, benar tuh jawaban Aurel dan teman-teman. Selanjutnya, selain xerophyt, apa lagi yang ada? Halofit. Halofit. Halofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang bagaimana? Yang kadar garam yang tinggi. Ya, kadar garamnya tinggi, pantai atau di laut. Nah, ciri-cirinya dia mempunyai akar yang kuat biasanya, separuh badannya itu tergenang di air seperti yang disampaikan tadi dalam video ya. Nah, contohnya apa? Bakau. Iya, bakau. Kalau anak-anak mungkin pernah jalan-jalan ke taman mangrove, di situ kamu bisa melihat banyak pohon bakau. Nah, itu adalah salah satu tumbuhan halofit. Contohnya seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Hidrofit. Hidrofit. Kalau hidrofit hidup di tempat yang bagaimana?
Berair. Ya, di tempat yang lingkungan atau kawasannya berair. Contohnya, Teratai dan enceng. teratai dan enceng gondok. Iya. Selanjutnya ada higrofit. Banyak lagi. Nah, ada lagi tanaman yang seperti anak-anak di rumah, ya. Jadi itu namanya mesofit, ya, anak-anak ya. Ditambahkan mesofit itu adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, mesofit ini biasanya sama seperti di halaman rumah anak-anak, tumbuh seperti pohon rambutan ataupun mangga, ya. Nah, kalau cara tumbuhan melindungi diri tadi sudah ada. Contohnya apa? Kasih Ibu contoh beberapa dulu sebelum Ibu memberikan lembar RKPD. Yang pertama apa? Ya, itu dengan Duri. apa? Duri. Jadi dia di batangnya memiliki duri tajam. Jadi ada salak juga seperti yang Aurel bilang. Selanjutnya, Jagung apa dan lagi? bambu. Iya, itu dengan cara apa? Bulu. Bulu Bulu halusnya. halus. Jadi dipegang bisa gatal, ya. Jadi anak-anak sudah bisa kan membedakan ciri dari tumbuhan yang hidup di tempat yang kering ataupun di tempat yang berbeda sesuai habitatnya, ya. Terus juga udah tahu bagaimana cara dia melindungi diri. Ada yang dari getahnya tadi, terus dari durinya, apalagi racunnya seperti yang dibilang sama Aurel, ya. Terus apa lagi? Pohon karet, pohon mangga, patah tulang dan sawo. Itu dengan apa? Getah. Iya, bagus. Tangan dulu buat Aurel, udah dijawab dengan benar, ya. Ya, baik. Sekarang kalau sudah paham dan Ibu lihat juga anak-anak sudah menangkap semua materi yang tadi yang Ibu sampaikan dan dari video pembelajarannya, Ibu mau memberikan lembar LKPD yang kedua, ya. Dan Ibu share dulu untuk lembar LKPD yang kedua. Untuk kolom nanti anak-anak buat nama tanaman pertama apa, terus di mana tempat habitatnya. Ya, jadi kamu bisa buat 5 saja, nama tanaman dan tempat habitatnya. Selanjutnya, anak-anak mengisi kolom yang berikutnya, ini nama tanamannya apa, dan ya, bagaimana cara dia melindungi diri, ya. Sudah? Mengerti? Ada yang ditanyakan? Jadi yang di gambar pertama, ya, anak buat namanya, gambar kedua, gambar ketiga, ya, keempat, dan gambar kelima. Jadi anak buat di sini nama tanamannya apa yang pertama, bagaimana cara dia melindungi dirinya. Terus untuk gambar yang kedua juga sama, nama tanaman, bagaimana cara dia melindungi dirinya. Sampai gambar yang kelima, ya. Sudah jelas? Sudah, ya. Tempat tanaman dan tempat habitatnya. Dari kolom LKPD yang Ibu berikan, yang pertama siapa yang bisa memberikan Ibu jawabannya? Ya, Aurel. Bunga teratai, tempat hidupnya di air. Ya, di air atau sama dengan Hidrofit. Ya, betul. Selanjutnya yang kedua. Tohir. Ya. Nama tanaman kaktus. Tempat hidup habitatnya. Tempat habitat di tempat yang kering. Kita lanjut lagi biar cepat. Untuk di gambar pertama. Nama tanamannya apa? Kaktus. Cara melindungi dirinya dengan cara bagaimana? Duri di badannya. Ya, betul. Yang kedua, gambar apa ini? Bambu. Nah, bagaimana cara dia melindungi dirinya? Melindungi halus. halusnya. Lanjut yang ketiga, siapa yang mau jawab? Bunga refleksia. Ya, betul. Bagaimana cara dia melindungi diri? Dengan bau busuk. Dari LKPD yang anak-anak kerjakan tadi, anak-anak bisa mengetahui, ya, tanaman itu tempat habitatnya berbeda-beda, ya, seperti itu yang tadi anak kerjakan. Dan cara dia juga melindungi dirinya, seperti tadi ada apa, Aurea? Bunga kecubung. Ya, kecubung lagi. Bunga mawar. Bunga mawar. Ya, jadi mereka memiliki cara melindungi diri yang berbeda. Ya, baik. Nah, sekarang dari LKPD itu siapa yang tadi benar semua? Habitatnya salah satu, Bu.
Tempat habitatnya salah satu. Terus yang lainnya benar semua ya. Kalau yang bawahnya betul Salah semua. 2. Ibu lihat anak-anak sudah bisa semuanya menjawab pertanyaan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi dirinya. Juga anak-anak sudah bisa menjelaskan, Ibu lihat ya, sudah bisa menjelaskan bagaimana cara dia beradaptasi sesuai dengan habitatnya. Baik, kalau sudah bisa membantu Ibu memberikan suatu kesimpulan dari materi yang yang Ibu jelaskan tadi dan sudah kita dengar melalui video pembelajaran. Habitatnya dapat dibagi menjadi 5. Ya. Xerofit, halofit, hidrofit, higrofit, dan miskin oksigen. Ya, dan tumbuhan itu memiliki untuk melindungi diri ya berbeda-beda. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Jadi tumbuhan itu memiliki tempat habitat yang berbeda. Jadi ada 5 ya, ada xerofit, halofit, hidrofit, ya, higrofit, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Ada mesofit lagi satu yang biasa tumbuh di rumahan anak seperti pohon rambutan ataupun buah mangga. Dan cara tumbuhan juga bisa melindungi diri, ada dari durinya, terus ada dari baunya, ya, dari bulu-bulu halus, dan juga dari racunnya ataupun getahnya ya. Baik, itu kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan hari ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Kalau sudah paham ya dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan evaluasi kepada anak-anak. Anak-anak kan sudah Ibu kirimkan linknya ya. Silakan anak-anak kerjakan. Itu ada 15 soal ya. Jadi soal ABC ada 10, soal esai ada 5. Jadi anak silakan kerjakan, pilih, tinggal klik aja jawabannya mana yang tepat. Jadi anak silahkan isi dulu formulir siapa nomor absennya, silahkan anak-anak kerjakan soalnya, itu berupa ABC ada 10 soal, dan isian singkat ada 5 soal. Ya, ini bentuknya seperti ini soalnya. Diklik saja yang mana pilihannya, nanti jawab singkat, jawabannya untuk soal jawaban singkat ditulis ya, ditulis langsung di Google Form seperti ini. Baik, sudah paham? Ibu kasih waktu untuk mengerjakan soal evaluasinya. Cukup kayaknya ya. Karena silahkan dikerjakan, dicek lagi ya. Nanti untuk hasilnya akan Ibu share langsung. Sudah ya, anak-anak, biar tidak lama? Sudah. Baik, Ibu lihat nilai anak-anak dari evaluasi yang Ibu berikan sudah sangat bagus. Tidak ada yang di bawah standar ya, nilainya di bawah KKM. Semua nilainya sangat baik. Ibu akan share nilainya. Anda bisa lihat Aurel, semua di sini sudah terlihat nilainya dan sudah sangat baik ya. Nah, kerjakan semuanya sudah di atas KKM yang Ibu tentukan atau sudah tuntas. Artinya tidak yang anak-anak kerjakan, semua nilainya sudah baik, tidak perlu Ibu kasih remedi lagi. Jadi anak-anak hanya memberikan PR saja ya untuk sebagai penguatan nanti untuk belajar lagi di rumah, untuk mengingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan kirimkan link untuk PR dan tugasnya di grup ya. Berikutnya kita akan membahas materi ya di tema berikutnya, ada adaptasi pada hewan dan bagaimana cara melindungi diri, sambungan dari materi yang Ibu berikan. Baik, sudah? Ya. Jadi sudah Ibu sampaikan, nilainya juga sudah Ibu berikan, juga Ibu sudah menyampaikan materi apa yang akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Sekarang silakan anak-anak bisa menutup dengan doa bersama ya. Ya, Bu. Ya, Laura? Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anak hari ini. Silakan anak-anak keluar dari Zoom, Ibu ucapkan terima kasih.